Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun agak serak-serak dikit. Iya, agak serak-serak ya. Iya. Ini banyak kan konser apa ini ya? Banyak kan konser di kelas. Oke. Kabarnya udah baik. Terus gimana nih keseharian sama anak-anak? Alhamdulillah semakin hari semakin baik anak-anaknya, Lancar ya? semakin lancar belajarnya? pembelajarannya, semakin bisa mengikuti. Alhamdulillah. Jadi nih Bu Lena, tujuan kita hari ini kita mau praobservasi ya. Ya, Dimana praobservasi itu saya akan bertanya beberapa hal, kemudian nanti saya bisa tahu gitu arah kemana proses pembelajaran pada saat observasi nanti yang akan Bu Lena lakukan. Oke, Jadi saya boleh. boleh tanya-tanya sedikit ya Bu ya. Siap. Jadi untuk yang pertama, saya ingin menanyakan nih kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Lena pada saat observasi nanti apa nih kira-kira? Oh, kebetulan kita akan pembelajarannya belajar P5. Untuk materi belajarannya kita masih seperti yang kemarin, itu tentang sampah, pengelolaan berkelanjutan itu. Jadi kita hari ini mau mengelola sampah. Ya, sampahnya jenis botol ya. Jadi kita mau gunakan tutup botol bekas itu untuk dibuat sebuah prakarya. Gitu. Jadi nanti tujuannya nanti Bu Lena itu anak-anak itu bisa gitu ya mengelola sampah, kemudian dari yang awalnya tutup botol itu tidak berharga, Tidak berharga. gitu ya, biar menjadi sesuatu yang cantik dan Iya, berharga. iya. Biasa sekali. Lanjutnya nih Bu Lena, kira-kira nih area pengembangan yang ingin Bu Lena tingkatkan gitu nanti selama proses observasi kira-kira apa? Pertama, anak-anak itu bisa memilah sampah, jenis sampah yang bisa diolah kembali. Kedua, itu bisa meningkatkan kreativitas anak-anak dalam mengelola sampah. Kemudian, melatih kerjasama anak-anak, karena nanti kan belajarnya berkelompok kan. Jadi, diharapkan nanti pas belajar, anak-anak itu bisa bekerja sama, mengeluarkan kreativitasnya, dan berdiskusi bersama-sama kira-kira mau bikin apa. Gitu. Oh oke, jadi tadi ya ada anak-anak tuh jadi tahu gitu ya sampah-sampah, memilah sampah, kemudian tahu juga kreativitas dalam proses diskusi nanti juga. Kalau diskusi nanti anak-anaknya harus aktif semua, nggak boleh ada yang satunya sibuk dengan dunianya sendiri gitu ya Bu Lena ya. Oke, luar biasa sekali nih yang mau dikembangin. Oke, selanjutnya nih Bu Lena, kira-kira nih nanti model pembelajarannya mau seperti apa? Model pembelajarannya hari ini diskusi berkelompok, jadi supaya siswanya bisa bekerja sama kan. Kali ini. Kemudian strateginya kira-kira gimana nih dalam observasi nanti yang siapin? Nanti kita jelaskan dulu kira-kira kita mau bikin apa, kita kasih contoh, lalu kita akan dampingi setiap kelompoknya kita tanya dulu siswanya mau bikin apa, nanti kita dampingi kira-kira dia mau bikin karya yang seperti apa. Ya, ada strategi yang lain kira-kira misalnya mau nanti nyanyi-nyanyi dulu atau ada ice breakingnya dulu atau seperti apa gitu? Ya, tentu saja nanti ada ice breakingnya, nyanyinya tetap tentang sampah karena kita belajar tentang sampah, jadi kita akan bernyanyi tentang jenis-jenis sampah. Udah disiapin gitu ya nyanyi-nyanyi. Anak-anaknya sudah hafal semua. Wih, mantap, berarti udah persiapan banget ini nanti ya. Oke, selanjutnya nih penilaian atau evaluasinya nanti kira-kira kalau anak-anak sudah selesai diskusi atau misalnya dilihat dari hasilnya apa gimana kira-kira? Penilaiannya terutama kita nilai observasi kan, kita lihat mana yang paling aktif anaknya di dalam kelompok itu kan, yang paling aktif, yang paling bisa mengeluarkan ide-ide. Kemudian kita lihat nanti hasil karyanya, kira-kira yang paling bagus itu yang mana, yang paling rapi itu yang mana, seperti itu. Jadi nanti ya selain dari proses diskusinya juga dinilai, kemudian hasil karyanya juga ya itu dinilai juga. Oke. Nah ini sasarannya untuk kelas berapa dan mau kelas apa nih kita? Untuk kelas 1 hari Sabtu, karena kita belajar P5-nya itu hari Sabtu. Oh, siap. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya Bu Lena pertanyaannya. Praobservasi ini saya hanya memastikan saja nanti arah pembelajarannya yang akan Bu Lena laksanakan itu nanti seperti apa gitu ya. Kemudian karena nanti akan saya pantau dan amati, otomatis yang saya akan amati adalah hasil
kesepakatan kita pada hari ini gitu ya, area apa yang ingin dikembangkan gitu. Jadi Bu Lena nggak perlu takut, aduh nanti aku cari-cari kesalahannya gitu ya. Enggak. Nah, karena kita cuma fokus dari area pengembangan yang ingin Bu Lena capai gitu ya. Jadi harapan saya nanti semoga pelaksanaan observasi nanti lancar, tujuan pembelajarannya tercapai, area yang ingin dikembangkan juga tercapai gitu ya. Strategi pembelajarannya dilaksanakan dengan baik, anak-anak juga aktif juga gitu ya dalam berdiskusi. Insya Allah. Dan juga Bu Lena nanti setelah observasi akan ada pasca observasi di mana kita akan mengevaluasi bersama juga, berdiskusi bersama juga terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Lena laksanakan. Boleh. Oke, siap ya. Oke, terima kasih ya Bu Lena untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga nanti lancar proses observasi ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, kita baca doa dulu ya. Ayo, tangannya diangkat. Berdoa mulai. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Iya. Siapa teman kita yang tidak masuk hari ini? Hafiz. Coba satu-satu cek semangat dulu ya. Coba yuk. Tepuk P5. Sudah semangat? Oke. Coba Ibu mau tanya dulu. Tadi sudah mandi belum? Oke, sudah sarapan? Semangat untuk belajar hari ini? Ada nggak yang tadi di rumah menangis? Datang ke sekolah memang mau sendiri atau karena dipaksa? Apa iya? Ke sekolah mau ngapain? Oke, jadi bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Mana senyumnya? Ibu sudah suruh kalian bawa apa? Tutup botol. Hari ini kita mau belajar. Kalau kemarin, Assalamualaikum. Iya, lihat Ibu. Kalau kemarin kita belajar tentang sampah dan tentang memilih-milih sampah. Sampah ada berapa jenis, Nak? 3. Ada sampah apa aja? Organik. Ketiga. Sudah bisa membedakan macam-macam sampah? Sudah. Yang kita pegang ini apa? Iya, tutup botol. Jadi hari ini kita mau belajar itu mengolah sampah menjadi barang yang berharga. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya mengolah sampah menjadi barang yang berharga. Oke. Sampah anorganik itu di kotak sampah yang warna apa, Alfi? Warna apa? Kuning. Iya, pinter Alfi. Warna kuning. Iya. Kita nyanyi dulu yuk. Mau nyanyi? Kita nyanyi tentang sampah ya. Yuk, 1, 2, 3. Tong sampah rupa-rupa warna hijau putih. Kegunaannya
Hijau sampah kuning sampah anorganik, merah sampah bahan beracun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mana tutup botolmu? Dah, sekarang Ibu mau menjelaskan apa yang mau kita buat hari ini. Silakan keluarkan tutup botolnya, letakkan di atas meja, disusun yang rapi. Yang Ibu bagikan ini iya lem. Sama-sama nanti. Nah, Ibu juga punya tutup botolnya. Nanti Ibu bagikan ini ya. Ibu jelaskan ini gunanya untuk apa. Satu kelompok, dua. Nanti sama-sama. Organik bukan? Iya, pinter Karin. Ini anorganik. Kenapa anorganik? Iya, karena ini jenis kertas dan bukan dari makhluk hidup ya. Ini bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Ya untuk sekarang, untuk kita belajar. Nah, sudah punya lem di meja kalian? Nanti kalian kerjanya sama-sama. Tutup botolnya, kita mau bikin bunga. Bikin apa? Cak mano Bu, bikin bunga dari tutup botol? Bisa. Caranya seperti ini. Siapkan kertasnya, siapkan lemnya, dan siapkan tutup botol. Sudah siap semua di atas meja? Nanti jadilah seperti ini ya. Nanti jadi seperti ini. Ibu, mana tangkainya? Kalau bunga itu ada tangkai. Nanti Ibu kasih, kita pakai ini. Apa ini? Ya, ini pipet kerajinan. Kita tempel sini ya. Nanti lemnya anak Ibu letakkan di sini. Kayak gini ya. Kasih lemnya di pinggir-pinggir ini. Lihat dulu nanti prakteknya. Lihatin Ibu dulu. Kalau sudah ditempelkan di sini di bagian atas. Nah, ya. Kemudian kita ini bagian tengah bunganya. Nanti pinggir-pinggirnya kita kasih tutup botol yang lain. Sama kayak tadi, letakkan lagi lemnya di tutup botolnya. Ya nanti nak ya. Jadilah seperti ini. Bisa? Bisa tidak? Bisa tidak? Nah, silakan anak Ibu bikin juga. Bikinnya bareng-bareng. Enggak ada yang punya aku. Bikinnya sama-sama. Kerja sama. Nah, ini bisa ini. Sini. Ayo yang ini, kasih. Sama yang ngasih. Ayo. Noleh. Yuk, biar lagi suci.
Ayo. Terus, ya tempel sini. Tempel di dekat sini. Ini yang ini. Oke, udah tempel. Yuk, tempel. Pintar, sudah cantik. Nanti ya. Nah, kasih lem di tangkainya terus taruh sebelah sini. Ayo, kasih lem. Ada yang sama, Nak? Coba, Nak. Sini, Nak. Nah, coba. Ini. Sini. Sini. Nah, Gilang, bantuin sini. Gilang tuh gak di sini. Oi. Ya, silakan. Kenapa? Ya, Nak. Apa, Nak? Apa? Tangkainya. Ya, duduk. Nanti ya. Tunggu kaget dulu, sabar. Nah, ini tangkainya. Sekarang Ibu mau lihat hasil punya kalian. Mulai dari kelompoknya Dini. Silakan Dini, Hafiza, Karin, Aisyah ke depan. Kasih lihat ke teman-temannya mana hasil karyanya. Sudah kering belum? Ya tegak. Oke. Mana? Ayo, kita tepuk tangan dulu untuk temannya. Bagus ya? Ya, ayo silakan duduk. Sekarang kelompoknya Alfi, sini semuanya maju ke depan. Kasih lihat hasil karyanya. Ayo Gio. Coba kita lihat hasil karya punya kelompoknya Gio. Lihat ke depan, cantik tidak? Ayo tepuk tangan untuk temennya. Good job, pintar. Ayo kelompoknya Gilang, maju. Sudah, ayo coba kasih lihat ke temennya. Ini hasil karya kelompoknya Pranata. Coba kasih lihat. Bagus tidak? Tepuk tangan. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Kelima, iya. Kita sekarang belajar apa? Ini mengolah sampah menjadi barang yang berharga. Kalau sudah dibikin seperti ini masih terlihat seperti sampah tidak? Bisa ditempel di dinding, dijadikan hiasan dinding. Oke, kira-kira bisa tidak anak-anak membuat ini di rumah? Bisa. Bahan-bahannya mudah tidak didapatkan? Mudah. Bisa beli di warung lemnya ya. Udah, yuk karena pelajaran udah, yuk. Ya, anak soleh. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau anak-anak bikin seperti itu, bikin di rumah. Terserah mau bikin bentuknya apa, kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, dah. Kalau aktivitas kita udah selesai, kita ucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Sekarang kita mau baca doa, yuk. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Lena, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya Ibu Lena hari ini? Perasaannya ya happy. Oke, lancar ya pembelajaran di kelas ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Bu Lena nih kemarin kita beberapa minggu kemarin sudah melaksanakan praobservasi dan saya juga udah observasi pembelajarannya Bu Lena di kelas gitu ya. Jadi tujuan kita ketemu lagi nih hari ini, kita mau membicarakan tentang pasca observasi pembelajaran yang saya lakukan minggu kemarin gitu ya. Oke, jadi nggak apa-apa ya gitu ya, jadi kita membahas gitu hasil dari observasinya gitu ya Bu Lena ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Oke nih Bu Lena, yang pertama nih perasaannya Bu Lena gimana nih setelah diobservasi gitu, setelah melakukan observasi pembelajaran, kira-kira perasaannya gimana? Alhamdulillah puas ya kemarin karena observasinya berjalan dengan lancar. Masya Allah, kita sudah kasih yang maksimal walaupun masih jauh dari kata sempurna mungkin kan. Oke, tapi sudah berusaha dengan maksimal seperti itu ya. Oke, kemudian nih biasanya kan Bu Lena nih kalau nggak pernah diobservasi ngajar sendirian gitu ya. Kemarin ada yang duduk gitu, ada ibu hantu yang di sana menunggu gitu ya. Kira-kira gimana nih perasaannya Bu Lena? Kemarin itu merasa sedikit tertekan ya, karena kan kita biasa ngajarnya sendiri. Jadi ketika mendengar kata observasi, berarti kan penilaian gitu kan. Aduh, ini bakal dikritik, ini kurangnya di mana. Mana pula kan anak-anaknya juga biasa diajar gurunya satu. Tiba-tiba kemarin ada yang observasi, jadi fokus anak itu terpecah. Jadi ngelihat, oh ini guru ibu siapa. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kan, jadi anak-anaknya mulai ngerti, mulai paham. Jadi pembelajarannya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Jadi bisa nggak ya Ibu Lena ceritain lagi nih kemarin terkait proses pembelajaran yang saya observasi gitu, seperti apa proses pembelajarannya? Alhamdulillah kemarin sudah sesuai dengan modulnya, kemarin berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala kan, karena itu tadi fokus anaknya itu tadi. Selama pembelajaran itu ada kegiatan apa saja yang dilaksanakan? Kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul, kita ada prakteknya karena kebetulan kemarin kan pelajaran P5, jadi kita langsung praktek, kemudian ya ada ice breakingnya, ada nyanyinya, dan lain-lain. Luar biasa sekali ya, kemarin memang saya lihat proses pembelajarannya itu memang menarik sekali P5 ya, di mana anak-anak itu meningkatkan kreativitasnya gitu ya, dengan membuat sesuatu dari botol ya, tutup botol. Iya, dari tutup botol. Oke, nah menurut Bu Lena nih, dari level 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira Bu Lena kemarin itu gimana nih levelnya dan pembelajarannya gitu? Kalau kita kemarin itu sudah berusaha sangat keras sekali. 10 nih ya? Jadi mungkin 10, tapi ya standar kan 8 kali itu. Nih, jadi ya Bu Lena selama proses pembelajaran itu, kira-kira nih ada nggak sih hambatan yang Ibu Lena hadapi gitu ya selama proses pembelajaran tersebut? Oh, yang pertama ya tadi fokus tadi kan, karena ada yang observasi jadi fokus anak terpecah. Kemudian karena kita menyajikan pembelajaran yang menarik, jadi kami pikirkan anak-anak bakal antusias. Ternyata antusiasnya anak-anak itu tidak sesuai ekspektasi karena mereka over antusias. Karena over antusias itu, jadi kelas jadi riwuh karena mereka mau duluan semua kan. Jadi kita ya agak sedikit inilah kemarin riuh lah intinya itu. Karena tadi ada hambatannya tadi, mungkin mereka terlalu antusias. Ini kan pelajaran P5 gitu ya, dimana mereka menciptakan sesuatu gitu ya, dengan barang bawaan mereka sendiri dari yang awalnya kayaknya apa sih, cuma tutup botol gitu ya, jadi sesuatu yang menarik, akhirnya mereka antusiasnya berlebih ya, riuh gitu ya, jadi kelas ya. Nah terkait hambatan tersebut nih Bu Lena, kira-kira nih kenapa ya hambatan itu bisa terjadi? Kira-kira alasannya kenapa ya? Jadi yang pertama mungkin kan karena itu pertama kali mereka membuat sebuah produk gitu kan. Jadi
mereka terlalu antusias, ingin menunjukkan kreativitas mereka, berebut mau duluan. Jadi kita ice breaking dulu kan, supaya anak-anak itu tenang. Kita ice breaking, kemudian kita praktekkan kita mau bikin apa. Kemudian nanti jadi kemarin itu kami panggil satu kelompok dulu kayak gitu. Jadi setelah kita kasih pengertian, alhamdulillah selesai nyanyi-nyanyi, ice breaking, kemudian kita panggil satu-satu kelompoknya, alhamdulillah bisa terkendali. Alhamdulillah berarti ya. Nah, kira-kira nih Bu Lena, seharusnya nih, tadi kata Bu Lena karena ada hambatan menjadi agak ribet gitu ya. Harusnya ekspektasinya Bu Lena terhadap pembelajaran yang dilakukan itu harusnya seperti apa gitu? Harusnya yang terjadi gitu ya, ekspektasinya seperti apa? Gitu. Karena kemarin kalau ekspektasi saya itu kan gini, karena sudah saya bagi per kelompok kan. Jadi pertama kan saya sudah jelaskan bahwa kita akan membuat produk yang seperti ini. Nah, kita sudah praktekkan. Kan saya lupa, mereka itu kelas 1 kan. Ya namanya kelas 1 tentu saja mau dibimbing ya. Yang jelas tidak sama seperti kelas tinggi kan, yang bisa sendiri kan. Nah, jadi mungkin karena dia kelas 1 itu tadi, jadi ya selalu mau duluan kan, jadi itu yang ributnya. Jadi ya harusnya tadi teratur gitu ya, teratur. Kemudian ternyata tahu ini masih kelas 1 gitu ya. Melupakan poin kelas 1-nya tadi. Iya, oke. Nah, terkait hambatan tersebut nih Bu Lena, kira-kira nih solusi apa ya yang bisa Bu Lena lakukan gitu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tadi seperti itu? Mana ya? Mungkin ke depannya kami akan menjelaskannya ke satu kelompok atau didemonstrasikan khusus untuk satu kelompok dulu, kemudian yang bisa nanti mengajari teman-temannya yang lain seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau dari solusi yang sudah Bu Lena sampaikan tadi terkait proses pembelajaran gitu ya. Nah, kapan nih kira-kira actionnya gitu, rencana aksinya atau tindak lanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran tersebut kira-kira? Mungkin di pertemuan selanjutnya. Kan sebentar lagi juga mau semesteran, nanti kita mau bikin produk lagi. P5 lagi ya? P5 lagi. Ayo. Jadi bisa langsung diperbaiki seperti itu ya. Insya Allah semoga saja terlaksana kan. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Lena ini terkait dari bagaimana proses pembelajarannya, kemudian Bu Lena menemukan hambatan, kemudian menemukan solusinya harus seperti apa gitu ya, dan tindak lanjutnya juga ini mau segera gitu ya dilaksanakan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya boleh nih saya sampaikan sedikit tentang catatan saya Bu Lena ya terkait kemarin. Sebenarnya yang Ibu disampaikan Ibu Lena itu ada beberapa juga yang sesuai dengan catatan yang ada sama saya seperti itu ya. Dimana kemarin memang pada saat anak-anak itu mau menempelkan lem di botol dengan botolnya itu ya rebutan gitu ya, pengen ini, tapi saya melihat di sana Ibu Lena tuh bisa gitu ya menahan emosinya gitu ya dengan tetap mengkondisikan kondisi kelasnya dengan tetap baik gitu ya, tetap stabil gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu Lena saya juga melihat nih Ibu Lena kan kemarin bilangnya mau mengembangkan aspeknya yaitu dengan bernyanyi gitu ya, membuat anak itu menjadi gembira gitu, happy dalam pembelajaran, dan saya juga bisa melihat itu gitu ya dengan menyanyikan tentang sampah kalau nggak salah jenis-jenis sampah sampah saya ingat sekali itu ya. Jadi ya Bu Lena terkait dengan tindak lanjut yang akan segera dilakukan, saya harapkan semoga nanti di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya Ibu Lena bisa melaksanakan gitu ya rencana tindak lanjut dari aksi yang akan Bu Lena lakukan seperti itu. Saya berterima kasih sekali nih Bu Lena sudah mau di coaching. Ya sudah meminta kemarin di coaching ya, dan sudah minta diobservasi. Kami juga terima kasih. Lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah. Oke, kalau gitu cukup di sini saja ya Bu Lena. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bu Lena ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ibu lihat ya. Iya.
Jadi gimana tadi perasaannya sudah mengcoaching Ibu Lena tadi? Iya, perasaan saya itu sebenarnya awalnya tuh gugup ya, karena teman sendiri bawaannya tuh kayak pengen ketawa-ketawa aja gitu Bu Tuti. Ya, tapi saya berusaha untuk mengendalikan itu ya, sehingga mencoba untuk profesional gitu, untuk menjadi seorang coach. Ternyata tidak mudah ya Bu Tuti gitu, apalagi dengan teman sendiri. Saya tidak ingin ada rasa seperti menggurui gitu ya mereka, tapi ingin tetap setara gitu dalam pada saat coaching, seperti prinsip-prinsip coaching seperti itu Bu Tuti. Jadi itu tadi perasaannya Bu Yun ya, ternyata Iya, ya menjadi seorang coach ya. Karena sebenarnya untuk jadi seorang coach itu kan kita butuh latihan kan, salah satunya mungkin ini kesempatan kita untuk latihan. Oke Bu Yun ya, jadi seperti yang sudah Ibu Yun ketahui sendiri mungkin ya, jadi tujuan percakapan kita hari ini untuk melihat tadi bagaimana proses coaching yang Ibu Yun lakukan terhadap Ibu Lena, apakah sudah memenuhi alur putarnya atau belum. Oke, jadi sudah paham ya Bu ya, Iya. untuk tujuan pembelajaran atau tujuan percakapan kita pada siang hari ini. Oke, yang pertama tadi untuk identifikasi ya, dari alur ceritanya tadi Ibu sudah menyampaikan tujuannya dengan sangat baik. Jadi tahu Bu Lena nih masuknya diajak ke sini nih ngobrolin tentang apa, Ibu Lena juga sudah tahu bahwa membahas mengenai observasi yang sudah dilakukan, sudah bagus, sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Yun. Menanyakan perasaannya Ibu Lena, menanyakan juga standarnya tadi sudah sampai level berapa sih, kalau dari 1 sampai 10 kata Bu Lena tadi mungkin sudah mencapai 8 seperti itu kan. Kemudian juga sudah menanyakan lagi, mengilas balik lagi pada proses pembelajarannya seperti apa, kemudian bisa menggali informasi mengenai permasalahan yang ada, kemudian solusinya seperti apa, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu sudah tersampaikan dengan baik ya Bu Yun. Nah, kalau menurut Bu Yun sendiri nih, dari awal Bu Yun tadi proses coaching, kira-kira nilai Bu Yun sendiri berapa? 8 mungkin, iya, karena saya merasa alur ceritanya sudah ada seperti Bu Tuti, seperti itu. Tapi walaupun saya masih dengan permasalahan yang sama Bu Tuti, kayaknya sulit sekali gitu membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali gitu ya kemampuan coach saya dalam menyampaikan permasalahan gitu dan juga menemukan solusinya. Dan itu sepertinya tuh masih harus banyak latihan lagi Bu Tuti, karena entah kenapa gitu ya, ketika membuat pertanyaan berbobot itu sepertinya memang agak kesulitan gitu, agar coach saya itu bisa lebih terbuka gitu ya dalam menyampaikan permasalahannya, juga menemukan solusinya seperti itu gitu. Oke, jadi permasalahan yang pertama yang tadi ya pertanyaan berbobotnya Ya, Bu Yun, ya. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaan atau permasalahan yang lain yang mungkin hadapi? Iya, saya agak kesulitan mencoba untuk presence atau hadir penuh ya, karena ini coach dengan sahabat saya seperti itu. Jadi bawaannya tuh seperti situasinya tuh komedi gitu, tidak bisa fokus untuk mendengarkan gitu ya, karena seakan-akan semuanya itu terasa lucu untuk diucapkan seperti itu gitu. Jadi saya ingin bagaimana memang posisinya sebagai coach gitu, bisa hadir penuh, mendengarkan aktif apa yang coach saya sampaikan seperti itu gitu. Jadi ada dua ya, pertanyaan berbobot sama untuk hadir secara penuh tadi ya, dengan seluruh kendala-kendala yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kira-kira kedepannya nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini apa nih yang harus dilakukan oleh Bu Yun? Oke, jadi karena tadi ada dua gitu ya, ada pertanyaan berbobot dan juga presence gitu, kehadiran penuh ya. Yang pertama itu Bu Tuti, saya mau continue dan konsisten gitu ya. Untuk latihan coaching mungkin nggak berhenti di Bu Lena saja gitu ya, tapi juga di guru-guru yang lain. Karena kata orang itu ala bisa karena biasa ya Bu Tuti ya. Jadi kalau terbiasa gitu kemungkinan besar saya untuk menganggap teman saya ini tidak dalam kondisi situasi komedi gitu ya, bermain-main mungkin lebih baik seperti itu ya. Yang pertama itu konsisten dan continue gitu ya. Kemudian untuk membuat pertanyaan berbobot itu tadi Bu Tuti,
ada hubungannya dengan present atau kehadiran penuh gitu ya, dimana kalau saya fokus mendengarkan, saya akan bisa mencerna gitu kata kunci apa yang disampaikan oleh kunci saya, seperti itu Bu Tuti. Jadi dari kata kunci tersebut saya bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari kunci saya, seperti itu Bu Tuti. Menurut Bu Liyun, apakah suasana coaching itu harus yang seperti apa sih? Gitu. Kalau menurut saya suasana coaching dalam ekspektasi saya seperti ya Bu Tuti, fokus tapi santai gitu ya, tidak membuat coach saya merasa tertekan, dicari kesalahannya gitu. Kemudian saya juga tidak dalam posisi ingin menggurui seperti itu ya. Jadi fokus tapi santai gitu, sehingga saya bisa menggali potensi dari coach saya, seperti itu. Oke, jadi itu yang dalam bayangan Ibu Liyun ya, proses coaching itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi tidak harus kaku ya, tidak harus kaku, nyaman gitu. Nyaman intinya ya. Jangan ada rasa nanti sampai dia merasa tertekan pada saat di coaching ya kan. Seperti tadi kan ibunya sempat agak deg-degan sebenarnya ya, katanya mengcoaching, malahan ibunya yang tegang gimana mau santai ya kalau yang coaching saja sudah tegang kan. Jadi nanti untuk mengatasi masalah tersebut mungkin tadi yang seperti Bu Liyun jelaskan, Bu Liyun akan terus latihan lagi ya berarti ya. Kira-kira kalau mau latihan Bu Liyun mau menerapkannya kapan? Kalau coaching selanjutnya itu insya Allah minggu depan, karena ada jadwal observasi lagi. Sebenarnya di PMM itu kan ada jadwal observasi kepala sekolah. Saya mengkomunikasikan gitu sama kepala sekolah untuk boleh ikut dalam proses observasi tersebut Bu Tuti ya. Dalam supervisi tersebut saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu, dan mereka kepala sekolah saya mengizinkan untuk ikut dalam proses observasi tersebut, karena itu bisa menjadi ajang wadah saya gitu untuk melakukan latihan coaching lebih banyak karena di sini kalau mau diobservasi ada sekitar 8 sampai 9 guru gitu ya. Jadi itu kesempatannya bagus sekali untuk saya untuk latihan coaching, seperti itu Bu Tuti. Selain sama guru, ada nggak rencana kedepannya buat coaching sama kita ingin mencoba coaching dengan siswa seperti itu ya, karena ternyata Bu Tuti saya melihat gitu ya, siswa itu tidak hanya kita saja yang bisa memaksakan kehendak ke mereka gitu kan, harusnya kita juga mendengar apa yang mereka inginkan, seperti itu. Dan melalui proses coaching itu saya berharap saya bisa mendengar gitu apa yang mereka inginkan gitu kan terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas, seperti itu. Kira-kira kalau mau melakukan proses coaching lagi, siapa nih yang bisa bantu Bu Liyun? Oke, saya sudah pastinya tadi kan dukungan kepala sekolah, karena tadi saya mau ikut observasi, otomatis saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru juga yang mau diobservasi gitu ya, dan sudah pasti juga dukungan dari anak di kelas, seperti itu. Oke ya Bu Liyun ya. Sekarang saya menyampaikan dulu proses Ibu Liyun tadi sama Ibu Lena tadi seperti apa. Oke, kalau tadi kan sudah garis besarnya sudah saya sampaikan. Cuman saya sampaikan ini yang menurut saya mungkin bisa nanti Bu Liyun kembangkan kembali untuk jadi kedepannya lebih baik lagi pada proses coachingnya ya. Ini untuk solusi. Solusi tadi begitu. Ibu Lena mengatakan solusinya nanti saya akan mendemonstrasikan. Ibu Liyun kayaknya kurang menggali lagi. Kira-kira ada nggak sih solusi gitu selain demonstrasi? Kita bisa bayangin kalau solusi demonstrasi ternyata nggak berhasil. Kita nggak punya plan B, plan C, plan D-nya gitu. Jadi perlu lagi kita gali kira-kira solusi yang lebih mantap lah. Jadi kalau yang ini gagal, kita bisa lanjutkan dengan plan B. Itu saja sih Bu Liyun, yang kalau yang lainnya sudah oke, sudah. Sama satu lagi tadi, kira-kira kalau dia besok mau P5 lagi, tanyain dong yang mau bantunya siapa, dukungannya siapa saja sih yang diperlukan kayak itu. Mungkin dia nggak sanggup nih sendirian menghadapi karakter anak kelas 1 SD, apalagi untuk suatu proyek yang mungkin anak-anak SD itu belum bisa tahu ini tugas mereka kayak itu kan. Mungkin Ibu Lena butuh bantuan, terutama Bu Liyun mungkin bantu di kelas itu juga pada saat proses pembelajaran. Mungkin itu saja Bu Liyun ya. Untuk penilaian proses coaching Ibu Liyun tadi, Bu Liyun sudah menyampaikan 8 ya kan. Menurut saya sudah lebih ini kan, tinggal beberapa poin lagi yang belum mencapai ya. Sudah masuk 9 ini menurut saya ya untuk proses coaching Bu Liyun. Tapi tetap kita yang namanya coaching memang perlu berlatih dan terus berlatih, tidak hanya pada guru, sesama guru, bisa juga ke murid, bisa juga ke
orang-orang di rumah. Pokoknya sesuatu masalah itu kalau bisa ia selesaikan sendiri dengan solusinya sendiri. Ya itu saja Ibu Liyun ya untuk percakapan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya juga terima kasih Bu Tuti, ini luar biasa sekali masukannya gitu. Perasaan tadi udah sesuai alur, ternyata makanya itu kita butuh ternyata dinilai itu dari orang gitu ya. Kita menilai diri sendiri itu boleh, tapi kita tetap butuh orang lain untuk menjadi pembanding kita seperti itu. Jadi terima kasih sekali Bu Tuti. Sama-sama Ibu Liyun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.